Peri merupakan makhluk mitologi yang biasa ditemukan pada cerita dongeng atau karya fiksi lain. Makhluk ini digambarkan memiliki kekuatan gaib yang umumnya bertubuh kecil dengan bentuk bervariasi. Peri kadang dikisahkan ikut campur dalam urusan-urusan manusia dengan wujud yang mirip seperti manusia. Meski hanya dianggap sebagai makhluk mitologi dalam cerita rakyat, namun sebagian besar wilayah pedesaan Irlandia dan Inggris justru yakin pada keberadaan peri pada awal abad ke-20. Di Eropa, peri digambarkan sebagai wanita cantik dengan sayap yang senang mengganggu. Sedangkan di Indonesia, istilah peri sering digunakan dalam penerjemahan tokoh yang menggambarkan elf atau fairy dalam cerita fiksi maupun dongeng-dongeng dari Eropa. Dalam kisah dongeng, makhluk ini dapat muncul sebagai sosok baik hati atau makhluk jahat yang menyesatkan. Ciri umum dari peri adalah kemampuannya menggunakan sihir untuk mengubah wujud. Peri telah dicantumkan dalam banyak cerita dongeng maupun legenda dari berbagai negara di seluruh dunia. Kata peri sendiri berasal dari bahasa Persia yaitu pari yang artinya malaikat yang jatuh. Banyak penjelasan telah diberikan mengenai kepercayaan terhadap peri. Ada yang mengatakan bahwa mereka seperti hantu, roh orang mati atau makhluk supranatural yang tidak cukup buruk untuk masuk neraka dan tidak cukup baik untuk masuk surga. Peri tertua yang tercatat di Inggris pertama kali dijelaskan oleh sejarawan Gervase dari Tilbury pada abad ke-13. Kepercayaan terhadap peri belum sepenuhnya hilang. Meskipun begitu, peri memiliki sebutan yang berbeda di setiap negara. Berikut adalah ikhtisar singkat tentang peri dan bagaimana mereka membentuk sejarah dan legendanya. Dalam mitologi Yunani ada makhluk bernama Nimfa. Ia sering diidentikan dengan peri. Sosok ini disebutkan dalam mitos abadi dan penyair Yunani Homer dalam Iliad dan Odyssey pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nimfa atau peri dalam kisah ini digambarkan sebagai perempuan dan ditugaskan untuk merawat air, bunga, pohon hingga angin yang ada di bumi. Makhluk ini juga dianggap sebagai pelindung hutan dan hewan di dalamnya. Sebagian besar tokoh mitologis seperti Apollo, Poseidon, Zeus, Aphrodite, Athena, Hestia, Hephaestus, Ares, Artemis, Demeter, Hera dan Hermes adalah 12 dewa Olympus yang sering berinteraksi dengan Nimfa, Satir, Sirene dan banyak lagi. Namun kebanyakan ahli menganggap peri adalah mitologi kuno. Legenda yang berkembang di Inggris menyebutkan sosok peri memiliki beragam wujud, ada yang mempunyai sayap atau tanpa sayap dan ada yang baik, jahat, cantik hingga mengerikan. Menurut sejarah bahwa peri Inggris berasal dari abad ke-13 ketika sejarawan Gervase dari Tilbury menggambarkannya. Pada saat itu banyak orang yang menolak menyebutkan nama peri namun mereka justru menyebutnya orang kecil atau orang tersembunyi. Dalam lingkaran kepercayaan bahwa peri diyakini sebagai malaikat yang jatuh, baik dari neraka ataupun surga bahkan mendukung keberadaan peri. Cerita rakyat peri di Irlandia berasal dari kepercayaan Keltik, Yunani, Romawi, dan Jerman. Legenda mereka dimulai dengan pendongeng pagan dan kemudian digabungkan dengan cerita rakyat Keltik dan Kristen yang berkembang menjadi cerita modern. Leprechaun adalah peri Irlandia yang paling terkenal, sedikit nakal dan mengenakan pakaian hijau. Jika seseorang bisa menangkap peri ini, si peri akan mengabulkan 3 permintaan orang tersebut. Mark Doherty dalam buku Tur Vagabond di Irlandia mengklaim bahwa hari ini banyak orang Irlandia yang sudah tidak percaya akan keberadaan peri namun mereka tetap menghormati kepercayaan nenek moyang mereka. Wonders dan Marvels mengkonfirmasi bahwa dongeng tertulis paling awal dibuat oleh Countess Mary dan Catherine d'Aulnoy pada tahun 1697. Mary dan Catherine d'Aulnoy mendirikan salah satu klub sastra pertama untuk perempuan di Paris. Para perempuan ini menghasilkan 2/3 dari cerita yang diketahui Prancis antara tahun 1690 dan tahun 1715. Sebagaimana yang dijelaskan dalam dongeng dan legenda Prancis antara tahun 1871 sampai tahun 1914 bahwa ratusan buku cerita rakyat tentang dongeng, legenda dan lagu diterbitkan. Mereka berbagi ikatan yang sama dan kebanyakan berpusat pada peri. Buku tentang kisah peri sangat populer sampai Perang Dunia I tetapi dilanjutkan setelah Perang Dunia II.
Ketika pemukim bermigrasi ke Amerika, legenda peri menghasilkan beberapa cerita rakyat yang masih dibicarakan sampai sekarang. Sejarah peri Amerika diwarnai dengan budaya Irlandia dan juga dipengaruhi oleh Skotlandia, Seratomkra dari Finlandia. Penduduk asli Amerika juga memiliki peri mereka sendiri yang dikenal sebagai orang kecil menurut Otherworldly Oracle. Makhluk kecil ini membantu anak-anak tetapi juga mengajari dan memberikan kekuatan kepada para dukun. Suku Shoshone menyebut mereka Nimerigar. Sementara itu suku Cherokee memiliki 3 jenis peri yang berbeda yakni Dogwoods yang baik hati, Laurels yang nakal serta Rogues yang hidup berdasarkan teritori dan agresif.